أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aktivitas ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salat sunnah dan pembagian salat sunnah. Masih ingat insyaallah ya, sudah kita hafal pada pertemuan yang lalu. Salat sunnah itu terbagi kepada dua. Ada salat sunnah mutlak, ada salat sunnah apa waktu itu? Muqayyad kan? Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak itu berarti tidak ada hitungan rakaatnya. Terserah mau dikerjakan kapan saja. Yang penting pada tiga waktu yang dilarang itu tidak boleh dikerjakan. Ada namanya salat muqayyad, yang dia diikat dengan waktu tertentu, diikat dengan waktu tertentu, diikat dengan jumlah rakaat tertentu. Nah, itu namanya salat sunnah muqayyad. Nah, salat sunnah muqayyad ini terbagi kepada dua lagi. Ada yang masih ingat? Salat sunnah muqayyad ini terbagi kepada dua lagi. Ada namanya rawatib, ada yang bukan rawatib. Yang rawatib itu apa? Yang qabliyah dan ba'diyah itu rawatib. Nah, yang rawatib pun terbagi dua lagi. Apa itu? Ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Yang muakkadah kita sudah jelaskan berapa jumlah rakaatnya dan salat ba'diyah qabliyah apa saja. Ada yang tidak muakkadah. Nah, yang akan kita bahas di sini pada kesempatan yang singkat ini adalah kita membahas poin bahwa salat sunnah itu terbagi dua, ada yang rawatib dan ada yang bukan rawatib. Yang rawatib kan ba'diyah, qabliyah itu rawatib. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang salat-salat sunnah yang bukan rawatib. Misal, salat sunnah yang bukan rawatib itu apa? Apa contohnya? Salat sunnah yang bukan rawatib. Salat duha, ya kan? Apa? Qiyamul lail, witir. Apa lagi? Hah? Tarawih. Tarawih bagian qiyamul lail. Boleh tarawih. Terus ibu-ibu misalnya datang ke masjid, masuk ke masjid, ada salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Itu salat yang bukan rawatib. Jadi banyak sekali nanti jenis-jenis salat yang bukan rawatib. Kalau yang rawatib kan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, itu rawatib namanya. Jadi setiap salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Jadi setiap salat sunnah yang mengiringi salat wajib itu disebut dengan salat sunnah rawatib. Nah, kita akan membahas tentang salat sunnah yang bukan rawatibnya. Apa saja salat sunnah yang bukan rawatib? Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah salat witirnya. Nih, salat witir. Baik. Apa itu witir? Witir secara bahasa dia adalah bilangan ganjil. Jadi kalau katakan witir, witir itu artinya ganjil. Ganjil. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan Allah mencintai ganjil. Apa maksud ganjil di sini? Ganjil itu Allah tidak berpasangan. Allah tidak punya pasangan, itu ganjil. Beda dengan ciptaan Allah di dunia ini. Itu berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan. Apa lagi? Yang berpasang-pasangan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak punya pasangan.
Makanya Allah disebut dengan witir. Allah itu witir. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu witir. Nah, ada namanya salat witir. Salat witir itu adalah salat yang bilangannya ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu witir. Baik, itu secara bahasa. Bagaimana makna salat witir secara istilah? Secara istilah, salat witir ini bermakna salatun tuf'al ma baina salatil isya wa tulu'il fajri tukhtam biha salatul lail. Baik, yang disebut dengan salat witir itu adalah salat yang dikerjakan antara selesai salat isya dan sebelum salat subuh. Jadi ada satu salat yang salat itu dikerjakan, waktunya sangat lapang sekali, sangat panjang sekali waktunya. Dari setelah selesai salat isya sampai sebelum salat subuh. Artinya setelah terbitnya fajar shadiq. Dan salat witir ini tukhtam biha salatul lail. Salat witir ini adalah sebagai penutup salat malam. Salat witir ini adalah sebagai penutup salat malam. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini nanti kita akan membahas tentang hukumnya. Masih ada khilaf para ulama terkait dengan hukum dari salat witir ini. Ada yang mengatakan salat witir ini hukumnya wajib. Ada yang mengatakan salat witir ini tidak sampai wajib. Dia sekedar sunnah, namun sunnah muakkadah. Sunnah yang jangan sampai terlewatkan dari seseorang. Dan masing-masing para ulama memiliki argumentasi masing-masing. Kita lihat di antara pendapat ulama yang mengatakan salat witir itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Siapa yang berpendapat ini? Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Menurut beliau bahwa salat witir ini hukumnya wajib, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man lam yutir falaysa minnah. Siapa orang yang tidak mengerjakan salat witir, maka dia bukan termasuk dalam golongan kami. Lihat, ancamannya, siapa orang yang tidak mengerjakan salat witir, maka dia tidak termasuk golongan kami. Golongan kami itu golongan umat Nabi Muhammad. Ini dalil juga sangat kuat gitu. Kemudian beliau membawakan dalil yang kedua. Hadis Abu Ayyub, al-witru haqqun. Kalimat al-witru haqqun ini, witir itu adalah hak. Hak. Misal istri punya hak atau tidak? Para istri punya hak atau tidak? Punya. Hak istri ini kewajiban siapa? Kewajiban suami. Paham? Suami punya hak atau tidak? Suami punya hak. Hak suami ini diwajibkan kepada siapa? Istri. Nah, witir, salat witir ini dia punya hak. Kalau dia punya hak, harusnya ditunaikan haknya. Yang menunaikan hak witir ini adalah kita-kita. Maka berdasarkan hadis ini, witir itu hukumnya wajib, kata Abu Hanifah. Ada hadis yang ketiga dibawakan oleh beliau, hadis Abu Basrah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu dijelaskan, "Innallah zadakum salatan." Sesungguhnya Allah menambahkan kepada kalian satu salat. Menambahkan bagi kalian satu salat, yaitu salatul witir, salat witir. Fasalluha, maka kerjakanlah salat witir tersebut. Kan dalam hadis-hadis yang lalu kita sudah jelaskan bahwa salat yang wajib itu cuma 5 waktu. Inilah yang kita kerjakan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kata Abu Basrah dalam hadis ini, beliau meriwayatkannya, Allah menambahkan satu salat lagi. Yang salat itu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat witir.
maka kerjakanlah salat witir tersebut. Masih banyak lagi dalil-dalil yang dikemukakan oleh beliau yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kita sebutkanlah satu hadis lagi, yaitu hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasul salat di malam hari. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan qiyamul lail, tersisa salat witir, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah. Jadi Rasul bangun di awal-awal sepertiga malam terakhir setelah Rasulullah SAW mengerjakan salat malam, tersisa salat witir yang belum dikerjakan oleh Rasulullah. Sebelum Rasul mengerjakan salat witir, Rasul bangunkan Aisyah. Kata Rasul SAW, "Qumi fa'autiri ya Aisyah." Wahai Aisyah, bangunlah dan kerjakanlah salat witir. Nah, hadis ini menjadi dalil dari mazhab ini bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan Aisyah dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan salat witir. Baik. Kita sekarang berpindah kepada pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa salat witir itu tidak sampai kepada wajib. Dia sekedar sunnah. Namun sunnahnya di sini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Baik. Pendapat ini adalah pendapat jumhur ya, mayoritas para ulama. Jadi Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan salat witir itu sunnah muakkadah. Hanya Abu Hanifah yang berpendapat bahwa salat witir itu wajib. Jadi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan hukum salat witir sunnah muakkadah. Hadis yang menguatkan pendapat ini adalah hadis Talha bin Ubaidillah. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat yang diwajibkan. Rasul mengatakan salat yang diwajibkan dalam sehari semalam itu ya 5 waktu, kata Rasulullah. Lalu sahabat laki-laki ini bertanya lagi, enggak ada tambahan yang lain ya Rasulullah? Ada enggak salat yang wajib selain yang 5 waktu ini? Kata Rasulullah, tidak. Sangat tegas ini hadisnya. Tidak ada, kecuali kalau mau mengerjakan salat sunnah. Artinya tidak ada lagi tambahan salat wajib, kecuali hanya 5 waktu ini dikerjakan sehari dan semalam. Baik. Hadis yang kedua yang menguatkan pendapat ini, yang mengatakan salat witir dia tidak wajib tapi sunnah muakkadah. Hadis Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ketika itu diutus oleh Rasulullah pergi ke negeri Yaman, diperintahkan untuk berdakwah di sana. Di antara dakwah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada masyarakat di Yaman ketika itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah dulu. Ajak mereka untuk bersyahadat. Setelah mereka menerima dan mereka telah bersyahadat, maka beritahu mereka bahwa mereka diwajibkan oleh Allah untuk mengerjakan salat 5 waktu. Lihat, cuma salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Mu'az ini. Masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa salat yang diwajibkan itu hanya salat 5 waktu. Dan selain daripada salat 5 waktu itu berarti hukumnya sunnah. Banyak hadis yang terkait dengan itu. Bukti bahwa salat witir ini adalah hukumnya sunnah. Lihat buktinya, dalilnya. Hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yutir 'ala al-ba'ir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat witir di atas onta. Di atas onta. Berarti Rasul mengerjakan salat di atas kendaraan kan ya? Di atas onta diceritakan oleh Ibnu Umar. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita mengerjakan salat wajib itu di atas kendaraan? Di atas kendaraan boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Bolehkah kita mengerjakan salat wajib itu dalam kondisi duduk? Enggak boleh. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat wajib itu di mana? Di atas kendaraan.
dan dalam kondisi duduk lagi. Padahal kan sholat wajib itu termasuk rukun, sebagian ulama mengatakan dia harus berdiri. Nah di kendaraan itu kan kita nggak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Ya kecuali memang ada pengecualian. Seperti satu sholat yang tidak ada temannya. Apa nih sholat yang tidak ada temannya? Sholat subuh. Kita pada saat itu sedang safar menggunakan kendaraan umum. Beda kalau kendaraan pribadi. Kapan saja kita bisa mampir, singgah dulu mau sholat, singgah. Tapi kalau kendaraan umum, kita naik pesawat misalnya, bisa kita bilang ke pilotnya, bentar singgah dulu mau sholat subuh. Nggak bisa. Dan dia tidak ada temannya sholat ini. Subuh ini nggak ada temannya. Nah dalam kondisi seperti ini boleh kita sholat di atas kendaraan. Boleh. Tapi hukum asal daripada sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan dan tidak boleh dalam kondisi duduk. Itu hukum asal daripada sholat wajib yang 5 waktu. Tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan dan tidak boleh ditunaikan dalam kondisi duduk. Hadis Ibnu Umar tadi menceritakan Nabi sholat witirnya di mana? Di atas onta. Dipastikan Rasul mengerjakannya duduk dan di atas kendaraan itu. Menunjukkan berarti sholat witir ini bukan sholat wajib. Ia merupakan sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah itu silahkan mau kita kerjakan duduk, mau kerjakan berdiri, boleh-boleh saja. Kita misalnya sholat duha di rumah, pengen ngerjainnya duduk, boleh atau tidak? Boleh. Cuma pahalanya setengah daripada pahala orang yang mengerjakan sholat duduk. Kita mau sholat duha nih, kita safar sama suami kita misalnya, sholat duha dia dalam mobil, dia duduk di samping suaminya, dia masih ada wudhu, dia lihat dulu kompasnya di mana kiblatnya. Oh kiblatnya tidak sejajar nih dengan arah jalan kita, kiblatnya ke sana. Dia balik dulu badannya gini, Allahu Akbar, lalu kemudian dia duduk lagi mengikuti arah jalan tadi. Dalam kondisi dia duduk sholat duha di dalam kendaraannya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Sholat duha boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu sholat sunnah. Sholat sunnah boleh aja kita kerjakan. Di waktu safar bukannya sunnah, Ustaz, tidak mengerjakan sholat sunnah. Iya betul. Tapi yang disunnahkan untuk ditinggalkan itu adalah sholat sunnah rawatibnya, bukan sholat sunnah yang lain-lainnya. Sholat sunnah rawatib sunnahnya memang ditinggalkan bagi orang yang bersafar, kecuali sholat qobliyah subuh. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, baik, banyak dalil-dalil yang menguatkan bahwa pendapat yang mengatakan sholat witir ini hukumnya sunnah banyak sekali. Jadi kita tutuplah dengan satu hadis lagi menjelaskan bahwa sholat witir ini adalah sholat yang hukumnya sunnah muakkadah, yaitu hadis Jabir. Hadisnya agak sedikit panjang ceritanya. Intinya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ya didatangi oleh beberapa sahabat, dan ketika itu Rasul SAW di bulan Ramadan ya, Jabir pernah diimami oleh Rasul SAW di bulan Ramadan sebanyak 8 rakaat sholat malamnya ditutup dengan witir. Kemudian kami pun berkumpul lagi, kan Rasul ketika itu cuma tiga malam keluarnya. Malam pertama Rasul keluar di awal malam, ditunggu oleh para sahabat, sholatlah Rasul SAW sholat qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan namanya tarawih. Sholat tarawih lah Rasul, ditutup dengan witir. Besok keluar lagi Rasul di pertengahan malam. Keluar Rasul mengerjakan sholat itu di pertengahan malam. Di malam ketiga Rasul mengerjakannya sampai di akhir malam. Kemudian di malam keempatnya ditunggu lagi oleh para sahabat. Kok Rasul nggak keluar nih? Kok nggak keluar? Besok ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah nunggu-nunggu berharap pengen sholat diimami olehmu ya Rasulullah, sholat tarawih di bulan Ramadan, kami sudah menunggu di masjid.
tapi engkau tidak keluar ya Rasulullah. Lihat apa jawaban Rasulullah, inni karihtu. Dalam riwayat yang lain, inni khasyitu an yuktab alaikumul witra. Aku khawatir. Khawatir apa? Takut salat witir itu menjadi wajib bagi kalian. Paham ini jawaban Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak keluar di malam keempat mengerjakan salat tarawih dan witir di bulan Ramadan itu? Enggak keluar Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak keluar berarti mereka tidak mengerjakan salat witir karena cuma menunggu saja. Nah, ketika ditanya besoknya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami sudah berharap datang engkau mengerjakan salat tarawih, witir, dan kami menjadi makmumnya, tapi kami tunggu gak keluar-keluar. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, saya khawatir dan saya takut sekali salat witir ini diwajibkan kepada kalian. Artinya kalau Rasul terus menerus keluar tiap malam di bulan Ramadan itu, lalu kemudian itu menjadi suatu syariat yang diwajibkan, itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Sehingga Rasul tidak keluar supaya salat witir ini tidak menjadi wajib. Ini dalil yang kuat juga menjelaskan tentang bahwa salat witir itu hukumnya bukanlah wajib. Baik, ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, witir itu hukumnya wajib bagi siapa? Diberikan catatan oleh beliau. Tidak semua orang. Kata beliau, witir itu hukumnya wajib hanya bagi orang yang terbiasa mengerjakan sholat malam. Paham? Jadi orang yang bangun di malam hari mengerjakan sholat malam, maka orang yang seperti ini wajib dia tutup sholat malamnya tadi dengan witir. Jadi hanya digarisbawahi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib sholat witir bagi mereka yang punya kebiasaan bangun di sepertiga malam terakhir mengerjakan sholat qiyamul lail. Adapun orang yang tidak terbiasa bangun di malam hari mengerjakan sholat malam, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat witir ini. Baik, kita berpindah pada poin yang berikutnya tentang waktu sholat witir. Waktu sholat witir sudah jelas ya. Tadi kita sudah sempat singgung. Waktunya antara selesai sholat isya sampai menjelang sholat subuh. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat para ulama adalah apakah boleh, ini perlu digarisbawahi, apakah boleh mengerjakan sholat witir itu setelah sholat subuh? Paham nih masalahnya? Kan tadi sudah kita sebutkan waktunya itu kapan? Antara setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Yang menjadi masalah bagi kita adalah apakah boleh mengerjakan sholat witir itu setelah selesai sholat subuhnya? Nah, di sini ada 5 pendapat para ulama, tapi dikerucutkan menjadi 2 saja. Ada 2 pendapat yang masyhur sekali dari 5 pendapat para ulama itu. Baik, kita bacakan pendapat yang pertama. La yajuz ba'da tulu'il fajr. Tidak boleh mengerjakan sholat witir itu kapan? Setelah terbitnya fajar. Walaupun dia misalnya belum sholat subuh nih, dia belum sholat subuh, tapi udah terdengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini azan subuh, tapi dia belum sholat witir. Waduh, udah azan ya, baru bangun. Nah, lihat, dia belum sholat subuh, dia bersuci, habis itu dia sholat witir dulu, padahal sudah masuk waktu sholat subuh nih. Setelah dia sholat witir, sholat qabliyah subuh, setelah qabliyah subuh dia baru mengerjakan sholat subuh. Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh seseorang itu mengerjakan sholat witir tatkala waktu sholat subuh telah tiba. Tatkala waktu sholat subuh telah tiba. Ini pendapat yang pertama. Pendapat ini tentu dikuatkan dengan beberapa dalil. Ya, kita bacakan 1 atau 2 dalil yang terkait dengan ini.
Di antaranya hadis Kharijah bin Al-Hudzafah, sebagaimana Rasul SAW pernah bersabda, fasalluha ma bainal isya ila tulu'il fajr. Kerjakanlah salat witir itu antara waktu setelah selesai isya sampai sebelum masuknya waktu subuh. Ini sangat tegas. Ada perintah di sana. Perintah itu berarti wajib untuk dikerjakan antara itu saja, waktu yang telah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul meriwayatkannya, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiyas subh, apabila kita khawatir masuk sudah waktu subuh, shalla raka'atin. Shalla raka'atan wahidatan. Cukup salat 1 rakaat saja. Jadi kalau sudah kita khawatir nih, udah 2 menit lagi mau salat masuk waktu subuh, cuma 2 menit lagi, udah tutup salatnya dengan 1 rakaat saja. Tutir lahu ma qad shalla, sebagai penutup dari salat malam yang sudah dia kerjakan. Dia lihat udah 2 menit lagi nih masuk waktu subuh, ya sudah, dia tutup saja salatnya tadi itu dengan 1 rakaat saja. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh mengerjakan salat witir itu tatkala sudah masuk waktu salat subuh. Baik. Pendapat yang kedua. Yajuz ba'da tulu'il fajr malam yusalli subh. Boleh, lihat, pendapat yang kedua, boleh mengerjakan salat witir itu setelah terbitnya fajar. Maksudnya setelah terbit fajar di sini, setelah masuk waktu salat subuh, selama dia belum mengerjakan salat subuhnya. Azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia belum salat witir. Udah, dia salat witir dulu, walaupun sudah masuk waktu subuh. Catatannya adalah selama dia belum mengerjakan salat subuh tersebut. Kalau belum dia kerjakan salat subuh, dia boleh memilih untuk mengerjakan salat witirnya. Pendapat ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan seterusnya. Banyak yang menguatkan pendapat ini. Wallahu a'lam bissawab. Penulis kitab ini lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama tadi apa? Tidak boleh, karena waktunya sudah habis memang. Kan dia salat muqayyad. Salat ini kan salat muqayyad, salat witir ini. Muqayyad itu salat yang waktunya sudah ditentukan. Orang sudah ditentukan oleh Rasul SAW, waktunya itu adalah dari setelah selesai salat isya sampai sebelum subuh. Itulah waktunya. Berarti dia salat muqayyad. Maka pendapat yang pertama ini lebih kuat. Kecuali ada orang yang tidak sempat mengerjakan salat witir, dan sebenarnya dia ini orang yang selalu dan tidak pernah tinggal mengerjakan salat witir. Suatu ketika dia tertidur kebablasan, bangun-bangun udah azan, sedangkan kebiasaan dia setiap malamnya itu salat witir, tidak pernah tinggal salat witirnya. Suatu ketika dia ketiduran, bangun azan, dia belum salat witir. Ya udah, dia bersuci, dia mengerjakan qabliyah subuh dulu, habis qabliyah subuh kemudian dia salat subuh. Nah, boleh bagi dia untuk mengqadanya. Mengqadha salat witir tadi boleh setelah dia mengerjakan salat subuh. Jadi dalam bab qadha boleh. Tapi dalam bab ada, kan ada adaan, ada qadhaan. Pernah mendengar kalimat adaan? Adaan lillahi ta'ala. Biasanya gitu, ada dulu pernah kita hafal-hafal tuh niat sholat. Pernah kan ya? Masa masa lupa? Udah jarang diamalkan kali ya? Ingat gak di akhir-akhirnya itu adaan lillahi ta'ala. Ada kan kalimat adaan? Itu adaan lawannya qadhaan. Paham? Adaan itu adalah sholat yang ditunaikan pada waktunya. Misalnya sholat apa nih? Sholat zuhur, usolli. Kok jadi bahas itu? Pokoknya ada kalimat adaannya itu. Adaan
Maksudnya kita mengerjakan sholat zuhur ini, kita tunaikan adaan, kita tunaikan di waktu zuhurnya itu. Tapi nanti ada orang yang sholat zuhurnya, dia mungkin entah ketiduran, entah lupa, kebablasan nggak sholat zuhur, lupa mengerjakan di waktunya. Dia kerjakanlah sholat zuhur itu di waktu asar. Nanti niatnya nggak lagi adaan, tapi apa? Qodoan. Ingat kan pelajaran seperti itu kan? Nah itu sama. Ada orang sholat witir, dia tidak pada waktunya. Waktunya sudah ditentukan nih dari sini sampai sini. Dia mengerjakannya tidak di antara ini, ngerjainnya di sini. Bolehkah itu? Boleh. Disebut dengan qadha. Mengqadha salat yang tertinggalkan karena bisa jadi dia tertidur, bisa jadi dia terbangun dia, tapi udah lupa. Entahkah itu disibukkan dengan apa di malam itu, kemudian ingat, aduh saya tadi terbangun kenapa nggak mengerjakan salat witir? Terlupakan berarti. Dia boleh mengqadhanya nanti setelah selesai salat subuh, nggak ada masalah. Itu akan ada pembahasan tersendiri. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini dari sekian panjangnya waktu tadi, mana waktu yang disunnahkan? Baik, waktu yang disunnahkan itu tentunya adalah di kapan? Dari sekian panjangnya waktu malam ini, dari salat Isya sampai subuh, mana waktu yang paling disunnahkan, dianjurkan untuk mengerjakan salat witir ini? Di sepertiga malam terakhir. Ini sesuai dari banyak hadis ya, banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Karena dari sekian panjangnya waktu malam itu, ini sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling afdol untuk mengerjakan sholat malam, termasuk sholat witir. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita menghitung, atau bagaimana cara menghitung sepertiga malam terakhir itu? Dari kapan dihitung dan sampai kapan? Kemudian cara pembagiannya gimana? Ada yang bisa bantu menjelaskan kepada kami? Dari kapan dimulai? Menghitung sepertiga malam terakhir itu berarti kita mulai dari jam berapa ini? Enggak, kita menghitungi mulai malam itu. Malam nih, kita hitung jam pertama, jam kedua, jam ketiga, sampai jam berapa? Dari maghrib sampai terbit matahari, sampai subuhnya ya. Sampai terbit fajarnya, bukan terbit mataharinya. Ibu-ibu harus bisa membedakan. Ada namanya terbit fajar, ada namanya terbit matahari. Kalau terbit fajar berarti itu masuk waktu sholat subuh. Kalau terbit matahari, ya sudah jelas lah, ada mataharinya keluar, itu terbit matahari namanya. Cuma kalau terbit fajar ini nggak bisa dilihat di kota-kota besar, apalagi di Bekasi. Nggak bisa kita bangun misalnya jam subuh jam berapa? Jam 4:20-an ya? Ya sekitar segituan lah, jam 4 lewat. Kita bangun jam 4 nih, kita lihat di langit, udah terbit fajar atau belum ya? Nggak bisa. Yang bisa melihat fajar itu di laut misalnya, atau di gunung-gunung, itu nanti kelihatan tuh fajar. Fajar itu apa ya? Muqaddimah cahaya matahari kan mau terbit tuh beberapa jam lagi. Itu sudah ada pancaran cahayanya sebagai pendahulunya. Tapi ya pendahulu cahaya mataharinya belum nongol, masih di bawah ufuk. Tapi cahayanya itu sudah sedikit terlihat memancar. Kalau dia masih lurus begini, apa namanya? Vertikal itu masih fajar kazib. Ketika nanti dia menyebar begini, itu namanya fajar sodik. Paham? Baik. Nah, untuk menghitung malam itu dari kapan mulanya dan sampai kapan akhirnya, dikatakan malam itu kapan? Dari tenggelamnya matahari, tenggelam dia, itu hitungan jam pertama. Paham? Berarti habis sholat maghrib. Kapan terakhir malam itu? Malam itu terakhirnya setelah terbitnya fajar sodik ini, yaitu setelah masuk waktu sholat subuh. Supaya hitungan mudah saja, anggaplah matahari tenggelam itu jam 6.
Misal begitu, jam 6. Berarti ini hitungan jam pertama. Paham? Sampai nanti sholat subuh. Anggaplah sholat subuh itu jam 4 ya. Misal betul jam 4. Nah, hitunglah dari jam 6 sampai jam 4 ini berapa jam? 10. 10 apa 9? 7, 8, 10 ya. 10 dibagi 3. Bagi 3. Berapa jam? 3 jam 20 menit. Iya kan? Kalau 10 jam dibagi 3, 3 jam 20 menit ya? Hah? 20 menit kan? 3 jam 20 menit. Baik. 3 jam 20 menit berarti 3 jam 20 menit pertama. Paham? 3 jam 20 menit kedua. Berarti 3 jam 20 menit terakhir. Inilah yang dimaksud dengan sepertiga malam terakhir. Paham? Jadi 10 jam itu ibu bagi 3 aja. 3 jam 20 menit pertama, tambahkan nanti 3 jam 20 menit kedua, di tengah-tengah berarti ini pertengahan malam. Nah, ditambah 3 jam 20 menit ketiga. Nah, yang ketiganya inilah disebut dengan sepertiga malam terakhir. Berarti dari jam berapa tuh mulai? Kalau tadi jam 6 sampai jam 4. Tambah jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 lewat 20 menit kan? Ya. Berapa Bu? 12.40 menit. Masya Allah. Ada lagi yang cepat hitungannya selain itu ada? Coba hitung 6, 7, jam 8, jam 9 ya. Jam 9 20 menit. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 40 menit. Jam berapa? Jam 12 40 menit. Berarti masuk setelah itu sudah mulai sepertiga malam terakhir sampai waktu jam 4 tadi. Nah, itu waktu-waktu yang afdol untuk mengerjakan sholat malam dan sholat witir. Ustadz, itulah waktu yang sangat-sangat enak untuk istirahat. Karena jam-jam awal ini belum istirahat kita, masih segar. Jam 7, jam 8 masih segar banget. Jam 9 kadang ada yang masih segar. Ada yang udah redup, udah tinggal beberapa watt, udah mulai ngantuk, tertidur. Rata-rata orang itu jam-jam 11 kadang-kadang masih ada yang beraktivitas. Dan lagi enak-enaknya untuk beristirahat malam itu di waktu ini. Jam 1, jam 2 itu enak banget. Padahal jam 1, jam 2 itu waktu yang sudah termasuk afdoliyah untuk mengerjakan sholat malam tadi. Waktu afdolnya. Baik. Para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga dijelaskan bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan sholat witir itu di awal-awal malam ya, atau di pertengahan malam. Bukan, boleh saja. Apalagi bagi mereka yang khawatir nih nggak bangun di sepertiga malam terakhir. Saya khawatir malam ini nggak terbangun. Tadi siang aktivitasnya padat sekali. Hari ini saya kecapean banget nih. Habis sholat isya, khawatir dia kebablasan tidurnya. Bangun-bangun sholat subuh, nggak sholat nanti witirnya, terlewatkan sholat witirnya. Ya sudahlah, habis sholat isya saya ba'diyah dulu 2 rakaat, kemudian salam ba'diyah, habis itu berdiri lagi dia kerjakan witir. Saya sholat witirnya setelah sholat isya langsung. Bolehkah? Boleh, karena sudah masuk waktu sholat witir tadi. Boleh saja dia mengerjakannya. Habis ba'diyah isya, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri lagi, niatnya mengerjakan sholat witir. Boleh. Kan kita membahas tentang afdolnya saja tadi. Di akhir itu afdolnya, di awal itu boleh, di tengah itu boleh, afdol, afdol, afdol. Nah, ada hadis yang menarik tentang ini adalah hadis Jabir bin Abdullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril lail. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang khawatir tidak terbangun di akhir malam. Ada orang yang mungkin khawatir dia di malam itu tidak terbangun di akhir-akhir malam. Maka kata Rasulullah, falyutir min awwalihi wal yarqud. Kalau begitu, hendaknya dia mengerjakan salat witir di awal malam, lalu kemudian dia tidur. Paham? Jadi dia salat witir dulu baru tidur. Kenapa? Karena khawatir dia tidak terbangun. Ya udah, dia witir dulu kata Rasulullah. Sehabis dia witir di awal malam, baru kemudian dia tidur istirahat malam. Wa man tama'a minkum, tapi ada orang yang bersemangat sekali. Wa yastayqidh min akhiril lail, dan dia biasa dan bisa dia pastikan. Bagaimana dia bisa memastikan itu? Karena dia sudah menjadi kebiasaannya. Dia bangun di akhir malam, setiap malam begitu. Setiap malam, secapek apapun dia di siang hari, pasti di jam itu dia terbangun. Ada orang yang seperti itu. Kalau kondisi kasusnya dia seperti orang yang kedua ini, falyutir min akhirihi, hendaklah dia mengerjakan salat witir itu di akhir malamnya. Baik, fa inna salata akhiril lail mahduratun, karena sesungguhnya salat yang dikerjakan di akhir malam itu mahdurah, dia dipersaksikan, lebih utama gitu, karena dipersaksikan oleh para malaikat. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke langit dunia, ke bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, siapa berdoa akan aku kabulkan. Itu kan hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah turun di waktu-waktu itu. Maka waktu itu adalah waktu yang afdol sekali bagi kita untuk mengerjakan salat witir tersebut. Baik para hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya yang kita bahas tentang salat witir ini adalah hal yajuzu tanafful ba'dal witir wa hal yukarrir al-witra. Baik, apakah boleh salat sunnah lagi setelah salat witir? Kadang kan itu yang sering ditanyakan. Iya atau tidak? Sering nggak ditanyakan ini? Sering, apalagi di bulan Ramadan. Iya? Iya kan? Di bulan Ramadan kan kalau kita mengerjakan salat malamnya itu di awal malam atau di akhir malam? Bulan Ramadan di awal malam kan? Cuma ada tadi kita ceritakan orang yang tiap malam pasti terbangun gitu di akhir malam itu. Terutama ibu-ibu mesti dia bangun. Kalau enggak kenapa? Hah? Enggak sahur, suami anak-anaknya enggak sahur, mesti dia bangun gitu. Nah kadang dia bangun itu lebih awal gitu. Masak udah selesai, persiapan sahur udah selesai, waktu masih panjang. Karena kan waktu sunnahnya sahur itu kan di akhir-akhir. Semakin di akhir mengerjakan waktu sahur itu, makan sahur makin afdol. Dia membangunin suaminya sama anak-anaknya, udahlah nanti aja lah, bentar lagi 15 menit lagi waktu sunnahnya untuk bersahur itu 15 menit lagi. 15 menit lagi mau ngapain dia? Daripada dia bengong duduk kemudian tertidur, semuanya nanti tidur nggak makan sahur. Udahlah saya mau mendirikan sholat lagi, sholat sunnah lagi. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bisa jadi 15 menit itu dia dapat 6 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada, nggak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bolehkah seseorang setelah mengerjakan sholat witir, kan tadi sholat witir nih, sholat tarawih 8 rakaat ditutup 3 rakaat witir. Nah bolehkah dia nanti sholat malam lagi? Nah, itu menjadi pertanyaannya. Dan bagaimana menjawabnya? Nanti kita akan bacakan jawabannya. Dan ada permasalahan yang kedua nih. Permasalahan yang kedua, hal yukarrir al-witir, bolehkah mengulangi sholat witir lagi? Hah? Yakin tidak boleh? Baik, kita bacakan pendapat para ulamanya. Karena kalau nggak dibacakan nanti nggak yakin. Kalau cuma sekedar itu paling-paling ucapan ustadznya, paling pandai-pandai ustadz doang tuh ngomongnya. Supaya untuk menghindari itu lebih baik kita bacakan kitabnya. Baik.
Apa tadi permasalahan pertama? Bolehkah mengerjakan sholat sunnah setelah mengerjakan sholat witir? Baik, jawaban ibu-ibu tadi apa? Boleh, Masya Allah. Ya boleh, ini pendapat yang pertama. Pendapat pertama mengatakan boleh. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan boleh. Berapa rakaat? Terserah dia. Terserah dia bangun di sepertiga malam terakhir itu, mau berapa rakaat lagi dia mengerjakannya? Silahkan. Sama 100 rakaat bisa dia kerjakan, kerjakan. Tidak ada masalah. Tidak ada jumlah yang dibatasi bagi orang yang ingin mengerjakan sholat sunnah setelah sholat sunnah witir. Tidak ada jumlah batasannya. Baik, dalilnya mana? Dalilnya hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan sholat malam. Beliau sudah selesai nih, yusallim tasliman. Sudah selesai sholat malamnya dan sudah ditutup dengan witir. Sudah selesai sholat malam Rasulullah, ditutup dengan witir. Lalu kata Aisyah, summa yusalli raka'ataini. Setelah ditutup sholat witir, beliau bangun lagi mengerjakan sholat 2 rakaat lagi. Dalam kondisi duduk beliau mengerjakannya. Jadi sudah selesai nih sholat malam, ditutup witir. Setelah itu kata Aisyah, Rasul melanjutkan lagi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Dan 2 rakaat yang dikerjakan oleh Rasul itu ketika itu beliau kerjakan dalam kondisi duduk. Nah 2 rakaat setelah sholat witir itu, ini sholat apa? Ya sholat malam lagi. Tidak ada masalah, niatnya sholat malam aja. Kalau mereka yang sudah sholat tarawih misalnya, kemudian ditutup dengan witir, bangun di malam hari, ini sholat apa namanya? Niatnya sholat malam aja, udah. Nggak usah ribet-ribet ngapal niatnya seperti apa, nama sholatnya apa. Nama sholatnya diniatkan saya mau sholat malam 2 rakaat, udah cukup. Itu aja niatnya. Baik, ini pendapat yang pertama dan dikuatkan dalil ini oleh Aisyah. Ummu Salamah juga menguatkan pendapat ini, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi SAW pernah mengerjakan 2 rakaat setelah mengerjakan sholat witir, dan itu beliau kerjakan dalam kondisi duduk. Hadis yang lain juga menjelaskan tentang itu semakna dan sama persis, banyak lafaz-lafaz hadis yang agak mirip dengan ini. Baik, wa amma man'ut tikraril witir, adapun larangan mengulangi witir itu sudah sangat jelas. Hadis Nabi SAW mengatakan la witrani fil lailah, tidak boleh mengerjakan 2 salat witir dalam 1 malam. Tidak boleh mengerjakan 2 salat witir dalam 1 malam. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat ya dikuatkan oleh sebahagian mazhab Syafi'i, dan sebahagian sahabat Nabi juga menguatkan pendapat ini, seperti Utsman, Ali, Usama, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Banyak para sahabat yang menguatkan pendapat kedua ini. Apa kata beliau pendapat kedua ini? La yajuz at-tanafful ba'dal witri illa an yanqud witrahu wa yusalli summa yutir. Masya Allah. Perhatikan, secara terperinci sekali beliau menjelaskan pendapat yang kedua ini. Kata beliau, tidak boleh. Makanya kadang kan banyak nih saudara-saudara, saudari-saudari kita bertanya, Ustadz boleh nggak kita sholat sunnah lagi setelah sholat witir? Kekhawatiran itu kan, pertanyaan itu kan berarti berasal dari kekhawatiran. Boleh nggak ya? Kan witir ini sudah ditutup sholatnya. Berarti kalau sudah ditutup, nggak ada lagi sholat yang lain. Karena kan hadis Rasul mengatakan ij'alu akhiru salatikum al-witra. Jadikanlah akhir daripada salat malam kalian itu witir. Kalau witir sudah disebut dengan kalaulah sudah disebut witir itu salat yang terakhir sebagai penutup salat malam, berarti kan tidak ada salat lagi. Karena ini penutup witir. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah boleh nanti setelah salat witir ditambah lagi dengan salat-salat sunnah yang lain? Maka pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh. Berarti kalau kita sudah sholat tarawih ditutup dengan witir, menurut pendapat ini
tidak boleh lagi kita tambah dengan sholat malam. Paham ini pendapat yang kedua? Paham ya? Kecuali, kata beliau, batalkan dulu witir yang pertama tadi. Gimana cara membatalkannya? Paham gak? Kita udah sholat tarawih, kemudian ditutup dengan witir. Kan tadi kan gak boleh lagi sholat nih, tapi kita mau sholat malam lagi. Apalagi dalam kondisi kita i'tikaf, ya kan? Kan ada di masjid-masjid itu ketika didirikan sholat tarawih ditutup langsung dengan witir kan? Nah, dia hari-hariannya, malam-malamnya dihabiskan di masjid. Mau ngapain di masjid? Baca Quran doang kadang-kadang bosan kan? Sejam aja udah bosan baca Quran. Pengen berpindah kepada amalan yang lain. Bosan nih baca Quran, pengen sholat. Tapi kalau mau sholat, tadi udah ditutup dengan witir. Kalau menurut pendapat yang kedua ini nggak boleh. Harus apa yang dia lakukan? Dia batalkan dulu witir yang pertama tadi. Bagaimana cara membatalkannya? Sebagian ulama menjelaskan di sini cara membatalkannya, sebelum dia mengerjakan sholat malamnya, dia kerjakan dulu sholat witir 1 rakaat. Tergambar atau tidak, Bu? Terbayang tidak nih? Untuk membatalkan sholat witir kita yang pertama tadi, kerjakan sholat 1 rakaat dulu. Paham? Nah, 1 rakaat. Tadi kita sholat witirnya berapa rakaat? 3. 3 tambah 1 berapa? 4. 4 ini hitungannya witir atau bukan? Witir itu tadi apa? Ganjil. 3, lalu kemudian dia sholat 1 rakaat lagi. Berarti hitungannya menjadi 4. Dia batalkan sholat witirnya tadi. Dia sholat jam 12 misalnya, bangun jam 12 dia sholat 1 rakaat. Allahu Akbar. Ini niatnya sholat witir 1 rakaat untuk membatalkan witir yang pertama itu, supaya nanti setelah 1 rakaat itu dia bebas lagi mengerjakan sholat malam. 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat salam. Nanti baru dia tutup lagi di akhirnya dengan sholat witir. Paham pendapat yang pertama ini? Baik. Sama-sama punya dalil yang kuat. Pendapat pertama mengatakan boleh, pendapatnya kuat juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, oleh ibunda Ummu Salamah, ibunda kita Aisyah. Ini kan luar biasa. Hadisnya juga sahih, menjelaskan Rasulullah pernah habis sholat witir, beliau sholat lagi 2 rakaat. Tapi yang mengatakan pendapat yang kedua ini, bahwa tidak ada sholat witir itu karena itu adalah sholat malam yang terakhir sebagai penutup, sebagaimana hadis Nabi SAW, itu juga kuat. Baik, biasalah dalam ilmu fikih seperti itu, apalagi dalam fikih ibadah. Yang paling penting dari kita adalah mana pendapat yang kuat dari 2 pendapat ini. Wallahu a'lam bishawab. Penulis menguatkan pendapat yang pertama tadi. Itu pendapat yang terkuat. Jadi tidak usah ibu-ibu sekalian, udahlah saya mau batalkan aja witir saya pertama tadi dengan 1 rakaat. Walaupun itu ada pendapat yang seperti itu, tapi pendapat ini tidak lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, kalaupun ibu-ibu sekalian sudah menutup sholatnya dengan witir, setelah itu mau sholat malam lagi sebanyak-banyaknya, silahkan, tidak ada masalah. Bisa jadi di malam itu dia di malam 10 terakhir Ramadan dia nggak mau tidur di malam itu, dia mau habiskan waktunya beribadah, baca Quran, sholat, atau di saat sholat dia baca Quran, boleh kan? Di saat sholat dia sambil baca Quran supaya lama sholat malamnya, tidak ada masalah, silahkan. Walaupun dia sudah tutup tadi di awal bersama imam sholat tarawih dan witir, kemudian dia sholat lagi di malam hari untuk menghabiskan malam-malamnya, maka silahkan, tidak mengapa, karena pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang lebih kuat daripada pendapat yang kedua tadi. Allah alam bissawab. Baik, para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang berikutnya adalah jumlah rakaat witir dan bagaimana cara pengerjaan sholat witirnya. Baik, kalau kita ditanya berapa jumlah rakaat sholat witir, berapa ibu?
1, 3, 5. Ada sholat witir 5 rakaat? Ada. Terus 7, ada sholat witir 7 rakaat? Ada. Berapa lagi? 9 rakaat. Ada sholat witir 9? Ada. Ada. Nah, ini yang kita bahas. 1 rakaat sholat witir boleh. Bagaimana cara pengerjaannya? 3 rakaat bagaimana? 5 rakaat bagaimana? Dan seterusnya. Baik. Kita akan jelaskan di sini tentang kebolehannya mengerjakan sholat witir itu dari 1 rakaat, 3, 5, 7 dan 9. Baik, kita akan bahas dulu tentang sholat witir yang 1 rakaat. Dan ini dibolehkan oleh jumhur para ulama bahwa sholat witir itu boleh dikerjakan dengan 1 rakaat, sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Apabila kalian khawatir sudah masuk waktu sholat subuh ini, maka kerjakanlah sholat witirnya berapa rakaat? 1. Tadi udah berulang-ulang kita bacakan hadis ini. Kalau kita khawatir udah mau masuk waktu subuh, maka kerjakan sholat witirnya 1 rakaat. Ya, cara mengerjakan 1 rakaat mudah sekali. Kita berdiri, takbiratul ihram, kemudian 1 rakaat itulah tahiyat akhirnya. Udah selesai sholatnya. Baik. Sekarang kita menjelaskan bagaimana kalau pengerjaan sholat witir itu 3 rakaat. Nah, di sini dijelaskan ada 2 cara pelaksanaannya. Ada berapa? 2 pelaksanaan atau 2 cara pelaksanaannya. Yang pertama, 3 rakaat itu boleh dikerjakan dengan 2 salam. Ini umumnya yang kita kerjakan kalau di tarawih di bulan Ramadan. Jadi 3 rakaat itu dikerjakan 2 salam. Boleh juga mengerjakan sholat witir 3 rakaat itu dengan 1 salam. Adapun yang cara pertama ini tidak perlu lagi dijelaskan berpanjang lebar dalam masalah ini, walaupun hadisnya agak panjang kalau dijelaskan nih. Tapi ini adalah sudah umum di tengah-tengah kita, cara pelaksanaan 3 rakaat witir 2 salam. Nah, cara yang kedua ini mungkin agak jarang diamalkan. Tapi ini boleh. Ini versi yang dibolehkan untuk kita memilih cara pelaksanaan salat witir yang kedua ini, yaitu mengerjakan 3 rakaat dengan 1 salam. Baik, hadis Aisyah yang menjelaskan tentang itu, bahwa Nabi SAW salat malamnya 4 rakaat. Berarti udah berapa rakaat nih? 8 ya. Kata Aisyah, Rasul itu ketika mengerjakan salat malam jumlahnya 11 rakaat. Dan Rasul mengerjakannya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Maksudnya bukan salam ya. Beliau menceritakan 4 rakaat, kemudian 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Nah, hadis yang menjelaskan Rasul mengerjakan 3 rakaat ini itu menunjukkan bahwa Rasul, kata para ulama, mengerjakannya dengan 1 salam. Jadi 3 rakaat dengan 1 salam. Hanya saja perlu diingat pelaksanaannya ini tidak boleh menyerupai salat maghrib, karena Rasul SAW bersabda, wala tashabbahu bi salatil maghrib. Tidak boleh melaksanakan atau pengerjaan salat witir 3 rakaat itu menyerupai salat maghrib. Bagaimana salat maghrib? Salat maghrib itu kan 3 rakaat dengan 2 tasyahud kan? Ada istilahnya tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kalau salat witir dia tidak boleh ada tasyahud awalnya. Jadi rakaat pertama selesai, bangun lagi, rakaat kedua selesai, rakaat kedua dia tidak tasyahud. Paham? Di rakaat kedua ini dia tidak tasyahud, tapi langsung berdiri melanjutkan rakaat yang ketiga. Begitu tata caranya. Baik, adapun surah yang dibaca di rakaat pertama surah Al-A'la, di rakaat kedua surah Al-Kafirun, di rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Boleh enggak di rakaat ketiga itu dibaca 3 surah? Pernah enggak mendengar imam yang membaca 3 surah?
surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pernah? Banyak ya, pernah kita mendengarkan seperti itu. Bolehkah seperti itu? Boleh, tidak mengapa. Ada dalilnya? Ada. Walaupun sebagian ulama menilai bahwa dalilnya itu lemah. Makanya kadang kita sering mengamalkan, udah rakaat ketiga itu baca Al-Ikhlas saja pendek. Tapi ada sebagian imam dia melanjutkan dengan surah Al-Falaq berikutnya, habis Al-Falaq dia ikuti lagi dengan surah An-Nas. Nah, ini juga boleh, ada hadisnya, tapi sebagian ulama menilai bahwa hadis itu lemah. Baik. Bagaimana jika kita mengerjakan salat witir itu 5 rakaat? Bagaimana pelaksanaannya? Nah, pelaksanaannya di sini dijelaskan, alla yajlis litasyahhud illa fil khamisah. Jadi silahkan untuk mengerjakan salat witir 5 rakaat, tapi tasyahudnya itu dikerjakan di rakaat kelima saja. Paham? Di rakaat kelimanya saja. Cuma yang menjadi masalah, kita bisa mengingatnya ini 5 rakaat. Rakaat pertama, kedua, bangun lagi ketiga, keempat. Jangankan sampai rakaat kelima, sholat maghrib aja 3 rakaat kadang kita bisa lupa kan? Rakaat maghrib. Kadang yang sering lupa itu apa? Asar sama zuhur kayaknya. Zuhur sama asar tuh kadang sering lupa karena dia memang rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat nggak ada perbedaannya, ya kan? Kalau isya ada kadang lupa tapi jarang. Karena rakaat pertama, kedua ini bisa dibedakan, suaranya dijaharkan, ya kan, dijaharkan. Pokoknya rakaat ini pertama jelas, ini kedua jelas, berarti berikutnya pasti ketiga. Kalau zuhur asar, Allahu Akbar rakaat pertama, kedua Allahu Akbar, ketiga nggak ada perbedaannya. Kadang di situ ini rakaat keberapa nih ya? Udah ketiga atau keempat? Ketiga, keempat. Sering seperti itu. Nah, yang jadi masalah, bagaimana lagi kalau kita mengerjakan sholat witir itu 5 rakaat? Dan juga tidak bisa dibedakan 5 rakaat itu. Kalau rakaat pertamanya kita baca Al-Fatihah, sunnahnya kita baca surah yang berikutnya. Begitu juga kedua begitu, ketiga juga begitu, keempat juga, kelima juga begitu. Berarti yang mengerjakan sholat witir 5 rakaat ini luar biasa konsentrasinya, kekhusyukannya, karena dia mengerjakannya di malam hari. Biasanya lebih segar pemikirannya, belum sedang freshnya, belum diganggu oleh pekerjaan-pekerjaan, belum diganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, biasanya kalau mau mengerjakan sholat witir 5 rakaat ini lebih konsentrasinya lebih hebat gitu. Tapi cara pengerjaannya tadi gimana? Di rakaat kedua ada tasyahudnya? Tidak ada. Jadi tasyahudnya itu cuma 1 kali, yaitu di rakaat kelima. Jadi sekali-kali boleh diamalkan ini ibu-ibu sekalian. Jadi sholat witir 5 rakaat, 1 kali salam. Yang selama ini cuma kita mengerjakan yang sering 3 rakaat. Tapi sekali-kali di rumah kerjakan sholat yang yang 5 rakaat ini dengan 1 salam, karena Nabi SAW pernah mengerjakan itu sebagaimana riwayat hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW pernah sholat malam 13 rakaat dan beliau menutup witirnya dengan 5 rakaat. Dan itu di akhir Rasul tutup sholat malamnya dengan 5 rakaat. Baik, bagaimana pelaksanaan sholat witir yang 7 rakaat atau 9 rakaat? 7 atau 9 rakaat. Pertama, hukumnya boleh mengerjakan sholat witir dengan jumlah 7 rakaat atau 9 rakaat, boleh. Tapi pelaksanaannya dengan 2 kali tasyahud. Berapa kali? 2 kali tasyahud. Tasyahud pertama itu pada rakaat sebelum akhir. Berarti rakaat berapa? Kalau dia 7 rakaat berarti di rakaat keberapa? Tasyahud pertamanya? Di rakaat ke-6. Kalau dia 9 rakaat berarti di 8-nya. Itu tasyahud pertamanya. Nanti dia bangun lagi berdiri melanjutkan rakaat yang ke-7. Selesai ini, kemudian dia tasyahud akhir sebelum salam. Berarti ada berapa tasyahudnya? 2. Itu pada
pelaksanaan salat witir yang rakaatnya berjumlah 7 atau 9. Ini dijelaskan di sini oleh para ulama, wala yajlis li tasyahhud illa fir raka'ah qabla al-akhir. Tapi pada rakaat yang sebelum akhir itu jangan salam ya. Jangan salam. Udah langsung lagi berdiri lanjutkan di rakaat yang ke-7 atau di rakaat ke-9. Lanjutkan, enggak usah salam. Persis seperti sholat maghrib. Maghrib itu kan di rakaat sebelum akhir tasyahud, kemudian di rakaat akhirnya tasyahud. Persis seperti itu, berdekatan. Tasyahud itu berdekatan. Tidak seperti sholat isya. Sholat isya itu kan tidak berdekatan tasyahudnya. Nah, sholat yang witir 7 rakaat dan 9 rakaat itu dikerjakan dengan 2 kali tasyahud. Tasyahud yang pertamanya di sebelum akhir, dan di tasyahud akhirnya adalah itulah di rakaat terakhir. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah masalah apakah harus ketika seseorang mengerjakan sholat witir ini dimulai dulu dengan sholat yang jumlahnya genap. Jadi boleh nggak kita tiba-tiba bangun pengen sholat witir aja 1 rakaat misalnya, atau 3 rakaat langsung, atau harus sebelum witir itu ada sholat yang berjumlah genap dulu? Di sini dijelaskan bahwa boleh saja, pendapat yang pertama mengatakan boleh saja bagi seseorang yang ingin mengerjakan sholat witir, dia kerjakan 1 rakaat langsung udah. Jadi tidak harus ada sholat sebelumnya. Paham Ibu? Jadi tidak perlu ada sholat sebelumnya. Dia langsung sholat witir aja 1 rakaat misalnya, udah selesai. Pengen sholat witir 1 rakaat doang, udah. Itu pendapat yang pertama. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebagian mazhab Syafi'i. Begitu juga mazhab Maliki menguatkan pendapat ini. Adapun pendapat yang kedua, mohon maaf, pendapat yang pertama tadi dikuatkan oleh mazhab Hanbali. Adapun mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan tidak boleh, kecuali harus ada sholat sebelumnya dengan hitungan genap. Misal di malam itu dia terbangun 15 menit lagi masuk waktu subuh. Kalau dia cuma mengerjakan sholat witir doang, kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Berarti dia harus mulai dulu dengan sholat sebelum witir itu minimal 2 rakaat dengan jumlah yang genap. Apakah itu niatnya sholat malam? Silahkan. Sholat malam niatnya, saya mengerjakan sholat malam 2 rakaat, udah Allahu Akbar, selesai, Assalamualaikum, dia tutup dengan 1 rakaat sholat witir. Jadi sholat malam yang dikerjakan saat itu cuma 3 rakaat, nggak ada masalah. Jadi rakaat kedua itu adalah sholat malamnya, ditutup dengan sholat witir 1 rakaat. Ini pendapat Maliki dan Syafi'i. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk bangun langsung mengerjakan sholat witir menurut mereka. Adapun menurut tadi mazhab Hambali, sah-sah saja, nggak apa-apa, boleh saja. Baik, wallahu alam bisawab. 2 pendapat ini sama-sama kuat. Tinggal kita melihat kondisi kita lah. Kondisi kita seperti apa? Kita bangunnya jauh, persiapannya masih bisa lah, masih jauh dari waktu sholat subuh. Berarti jangan langsung sholat witir. Mulailah dulu dengan sholat kayak 2 rakaat sholat malam dulu gitu. Kalau masih ada waktu, kerjakan lagi 2 rakaat sholat malam lagi, salam, 2 rakaat sholat malam lagi, lalu kemudian ditutup dengan witir. Atau karena memang mungkin dalam kondisi saat itu kita cuma bisa hanya mengerjakan sholat witir tok, ya udah kerjakan sholat witir doang, 3 rakaat langsung, 1 salam pun tidak ada masalah, tidak mengapa. Karena 2 pendapat ini sama-sama kuat dan juga memiliki masing-masing dalil yang menguatkan pendapat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Ada pembahasan di sini tentang kunut witir ya. Tapi pembahasannya memang agak panjang nih, pembahasan tentang kunut witir ini. Saya khawatir tidak cukup waktu. Tapi kita persingkatlah
Kita persingkat, tidak perlu kita membaca secara terperinci penjelasan ini. Baik, saya akan jelaskan sedikit tentang kunut witir ya. Bagaimana hukum witir, kunut witir, doa kunut itu, bagaimana hukumnya dibaca di saat witir. Ada yang mengatakan dia bagian daripada wajibnya sholat. Jadi ada yang mengatakan kunut witir itu dia bagian daripada rangkaian ibadah sholat witir. Ya, sehingga mereka mengatakan hukumnya wajib. Ada yang mengatakan kunut witir itu hukumnya sunnah dan seterusnya. Baik, kita akan bacakan di sini masalah pertama dari masalah kunut ini. Dari masalah kunut ini kita akan bacakan masalah yang pertama, yaitu yustahabbul kunut ahyanan fi ayyi waqtin minas sanah, yaitu disunnahkan membaca kunut witir itu hanya sekali-kali. Ahyanan itu sekali-kali, tidak harus rutin setiap witir kunut, setiap witir kunut. Nah, bagaimana kalau kunut di bulan Ramadan? Nah, ini ada khilaf lagi para ulama. Ada yang mengatakan kalau kunut di bulan Ramadan itu sunnahnya di pertengahan terakhir Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu dibagi dua, berarti witir di bagian pertama ini itu belum sunnah. Jadi doa kunut witir di bagian Ramadan pertama, dari Ramadan pertama sampai Ramadan 15 misalnya, itu belum disunahkan untuk witir. Lalu kemudian di Ramadan yang pertengahan kedua, dari 16 sampai terakhir, itu disunahkan untuk membaca doa kunut witir. Makanya kadang-kadang kita sholat, kok di Ramadan pertama nggak ada witir-witirnya, nggak ada, kunut-kunutnya. Ramadan kedua juga nggak ada kunutnya di witirnya. Tapi kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan, ya kan? Pernah memperhatikan itu? Kok di akhir-akhir di witirnya ada kunut gitu? Nah, itu memang ada sunnahnya, khusus di bulan Ramadan memang. Tapi kalau dia mengerjakan sholat witir itu di luar bulan Ramadan, pokoknya sepanjang tahun lah, sepanjang tahun dia sholat witir. Nah, terkait dengan kunut itu maka sekali-kali diamalkan. Jadi sunnahnya itu sekali-kali, bukan setiap witir kunut. Itulah yang dikuatkan oleh para ulama. Doa kunutnya kita sudah hafal. Allahumma hdina kalau dia berjamaah, kalau dia sendiri misalnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Baik, permasalahan kedua, kunut pada witir itu dibaca sebelum ruku atau setelah ruku? Kunut yang kita baca biasanya sebelum ruku atau setelah ruku? Setelah ruku. Setelah ruku biasanya sami Allahu liman hamidah, ya kan? Rabbana walakal hamd. Selesai kita baca itu baru kita angkat tangan, Allahumma hdini fi man hadait. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan sebelum ruku. Ada. Karena Rasul juga pernah melakukan itu, ada riwayat hadisnya. Wallahu alam bissawab. Ya, lebih baik kita mengerjakan yang umumnya dan seringnya dilakukan oleh kaum muslimin selama itu ada dalilnya, yaitu setelah ruku. Ini yang lebih sering diamalkan. Ya, silahkan, itu yang dikuatkan. Baik, masalah yang ketiga, mayusannu du'a'u bihi fil kunut. Doa apa saja yang disunahkan di saat kunut itu? Ya, doa yang disunnahkan di saat kunut itu hanya doa kunut saja kalau bisa. Kalau bisa saat kita kunut witir itu yang dibaca doa kunutnya aja. Jangan di situ minta doa agar diberikan keturunan, apalagi banyak doa misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidayya misalnya. Sebaiknya itu tidak dibaca. Itu nanti bisa kita baca di tempat-tempat yang lain atau di waktu-waktu yang lain. Adapun ketika kita sedang kunut witir, usahakan kita fokus pada kunut witir yang diajarkan oleh Nabi kepada Hasan dan Husain ketika itu, yaitu Allahumma dini fiman hadait, kemudian nanti tutup dengan salawat, dan selesai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan selesai. Tidak panjang doanya. Coba saya bacakan, doanya tidak panjang. Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman tawallait
wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Sampai situ aja doanya. Kalau mau ditutup dengan selawat, ada sebagian ulama boleh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, dah selesai. Jadi tidak disunahkan untuk menambah doa yang lain. Cukup sampai di situ saja. Baik, permasalahan yang berikutnya. Laisa minas sunnah at-tatwil fid du'ail kunut. Menurut beliau, tidak sunnah memperpanjang doa tatkala mengerjakan doa kunut itu. Jadi beliau melihat berpendapat tidak sunnah kalau kita sedang doa kunut terlalu panjang lama. Tapi kadang sebagian imam ada yang panjang, apalagi dikerjakan itu di bulan Ramadan kan. Sampai kalau kita berdoa di 10-10 terakhir itu, dari tadi yang pertamanya saking semangatnya masih tinggi tangannya gini, udah mulai jatuh tangannya gini, udah mulai jatuh. Gimana nggak jatuh? Doanya bisa sampai setengah jam. Pernah nggak merasakan ngangkat tangan ikut sholat witir dan doa kunutnya tuh panjang sekali? Panjang, ada sampai 15 menit, ada sampai udah nggak kuat berdirinya udah gini-gini. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Hal yang seperti itu boleh, karena memang ada khilaf para ulama dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi kalau kita ditanyakan mana yang lebih sunnah, membaca doa kunut di saat witir itu sebatas yang diajarkan oleh Nabi saja yang tadi, atau boleh ditambah-tambahkan yang doa-doa yang lain? Ya, kita memilih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, itu sunnahnya. Cukup segitu aja. Tapi kalau ada ustadz misalnya menambah dengan doa-doa yang lain, karena ada dalil-dalil yang mereka lihat, mereka teliti, sehingga boleh melakukan itu di saat doa kunut, silahkan saja, tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi kalau kita mengamalkan yang mana lebih baik, wallahu alam, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mensunnahkan sekedar dibaca doa kunut dan jangan terlalu berpanjang-panjangan. Ya, wallahu alam. Baik, yang kelima, hal yajuzu at-taghanni bid-du'ail kunut. Boleh enggak membaca doa kunut itu tapi dia apa namanya? Dinyanyi-nyanyiin. Bukan dinyanyi-nyanyiin ya, apa namanya? Dilagu-laguin. Dinada-nadain. Samalah pokoknya dah gitulah. Paham ya, Bu? Apakah itu dinada-nadain, dilagu-laguin, dinyanyi-nyanyiin? Boleh enggak baca doa kunut seperti itu? Kan ada orang baca doa kunut, Allahumma hadini fi man hadait. Ada kan seperti itu kan? Nah, apakah boleh seperti itu? Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Tidak perlu dia dilagu-laguin seperti dia baca Al-Quran, baca Al-Fatihah misalnya. Setelah Al-Fatihah dia baca, itu kan dia cengkok-cengkokin, nada-nadain, itu tidak ada masalah. Nah, adapun dalam doa, sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Itu pendapat yang saya kuatkan. Walaupun ada yang mengatakan ya silahkan, ini masalahnya wasi, masalahnya fleksibel, masalahnya luas, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang saya lebih cenderung kepada pendapat tersebut adalah tidak perlu dinyanyikan, tidak perlu dinadakan. Jadi sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Selesai kita baca itu, udah baca Allahumma hadina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Biasa aja, seperti kita berdoa biasa. Saya tanya nih ibu-ibu sekalian, tatkala ibu-ibu doa biasa, angkat tangan, ibu membaca doanya gimana? Rabbana atina, atau biasa aja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang pertama atau yang kedua ibu-ibu sekalian? Mana tahu ibu-ibu memang jiwa seni dalam membaca Al-Qur'annya bagus, sampai berdoa pun Masya Allah, sampai begitu juga tidak ada masalah. Sebagian ya mungkin silakan, ada yang mengatakan boleh ya silakan. Tapi apa ya, kita mohon kepada Allah dengan begitu, sebaiknya sih biasa-biasa aja lah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina. Begitu juga doa kunut. Doa kunut sama, hampir mirip lah seperti doa-doa biasa yang kita panjatkan kepada Allah.
Allahumma hadina fi man hadait. Kalau sendiri, Allahumma hadini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, dan seterusnya. Baik. Yang berikutnya, yustahabbu raf'ul yadaini fil kunut. Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan di saat membaca doa kunut. Yang ketujuh, la yusra mashul wajhi awis sadri bil yadaini ba'dal kunut. Tidak disyariatkan mengusap wajah atau mengusap dada dengan kedua tangan kita tatkala selesai membaca doa kunut. Jadi habis doa kunut nih, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, selesai, tidak ada syariatnya untuk mengusapkan tangan tersebut ke wajah gini, atau tidak ada syariatnya untuk mengusapkan ke dada begini. Enggak ada. Udah selesai berdoa, julurkan lagi tangannya ke bawah, sudah selesai. Begitu juga dalam doa-doa yang lain. Selain doa kunut, misalnya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, habis kita berdoa selesai Rabbana atina, biasanya kita tutup dengan doa sapu jagat, istilahnya tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah, ditutup dengan selawat, selesai, udah turunkan tangannya. Tapi Ustaz, boleh enggak kita habis doa itu usapkan ke wajah? Ada yang mengatakan boleh, tapi hadisnya lemah. Ada yang itu sebagian yang diamalkan oleh saudara-saudara kita, habis berdoa mereka apa nih? Mengusapkan ke mana? Ke gini kan ya. Ada yang mengatakan doanya itu dimakan, itu nggak benar. Masa habis doa katanya digini, itu maksudnya doa yang udah diminta sama Allah udah banyak ini, udah banyak katanya dimasukkan ke mulut, dimakan doa itu. Bukan itu maksudnya. Memang ada hadis yang menjelaskan, ya habis itu diusap aja ke wajah. Apa itu? Ya kita nggak ngerti maknanya apa. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Namun sekali lagi hadis itu tidak kuat. Hadisnya lemah. Berarti kita berdoa, habis berdoa biasa aja. Rabbana atina fid dunya, selesai, udah turunkan tangan seperti biasa. Itu pendapat yang kuat, dan sampai saat ini pendapat itu masih saya pribadi amalkan. Jadi tidak perlu mengusapkan ke wajah atau ke dada dan seterusnya. Baik, habis ibu-ibu sekalian mengerjakan salat witir, dah baca kunut, dah tasyahud, ada zikir khusus setelah selesai salat witir. Ada zikir khusus. Kalau salat malam nggak ada ya. Habis salat malam nih, assalamualaikum, nggak ada zikir-zikir khusus. Tapi kalau salat witir ada, yaitu membaca tasbih 3 kali dengan ucapan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Cukup 3 kali saja. Kemudian ditutup dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa ini di akhir salat witir beliau, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Udah, sampai situ aja doanya, pendek. Jadi habis witir nih, assalamualaikum, langsung kita baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian kita baca zikir yang kedua tadi, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Udah selesai. Itu sunnahnya. Kalau tidak diamalkan ini, ya silakan, tidak ada masalah, tidak mengapa. Langsung berdoa kepada Allah, minta sesuatu yang kita butuhkan di hari itu, boleh juga, tidak ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini dapat kita bahas. Semoga ada ilmu yang didapatkan, dan yang paling penting, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada yang ingin dipersoalkan, silakan Ibu. Ada pengecualian jika kita naik kendaraan umum dan dia tidak berhenti sama sekali, padahal waktu sholat itu sudah mau habis nih, seperti sholat subuh tadi, atau mungkin selain sholat subuh seperti sholat zuhur, asar,
Kita udah naik bis misalnya sebelum sholat zuhur nih, naik bisnya jam 11, perjalanan kita itu panjang, ternyata supirnya nggak berhenti-berhenti. Zuhur nih, udah masuk waktu zuhur jam 12, udah sebentar lagi mau masuk waktu asar, belum berhenti juga. Tapi kan nggak ada masalah, kita sedang safar, nanti mungkin asar berhenti nih. Di sholat zuhurnya biarin aja lah lewat, nanti kan bisa dikerjakan zuhurnya di waktu asar. Tapi waktu asar udah masuk, bisnya tetap juga jalan. Kita celengak-celengok, kok nggak ada orang yang bilangin ke supir berhenti dulu, kayak istirahat dulu mau sholat. Kita juga sendirian di situ atau ada sama suami keluarga yang menemani safarnya. Kita juga, waduh gimana ini? Kita di belakang mau teriakin juga. Kan kita orangnya apa ya? Orang Indonesia ini apa? Nggak enak kan biasanya kan? Iya atau tidak? Nggak enak kan bilang, Pak supir berhenti dulu, kita mau sholat asar. Kalau ada orang seperti itu, masya Allah, bagus sekali. Tapi kan ada orang, aduh, nggak enak kan. Tapi udah waktu asarnya udah tinggal setengah jam lagi. Waktu maghrib misalnya jam 6, sekarang udah mulai jam 5.30, tersisa setengah jam lagi. Zuhur belum sholat, asar belum sholat. Terus apa yang dilakukan? Apakah dia, udahlah biarin aja dah, sholatnya nanti aja? Nggak boleh. Pengecualiannya seperti itu. Dia tetap mengerjakan sholat zuhurnya di kendaraan itu 2 rakaat salam, dia kerjakan asarnya 2 rakaat salam. Ustadz, waktu itu kami sedang tidak sedang tidak suci, artinya sedang harus diangkat dulu hadas kecilnya dengan wudhu. Tapi di bis itu nggak ada toilet yang mungkin kita bisa berwudhu di sana. Sebagian ulama udahlah bertayamum aja, nggak ada masalah, karena udah darurat sekali ini. Boleh, para ulama ada yang mengatakan boleh untuk bertayamum, karena kalau kita gunakan dengan air minum juga cuma sedikit, kita nggak tahu kapan supir itu berhenti, dan itu hanya untuk sekedar minum saja yang tersisa. Kalau digunakan untuk berwudu, nanti khawatir kalau macet di depan, kemudian kita butuh minum, nggak ada minuman lagi, ya udah kita bertayamum saja, sentuh apa yang bisa disentuh, misalnya kaca bis atau apa, ini kemudian kita bertayamum, sholat. Karena waktunya udah mepet banget, udah tinggal setengah jam lagi, sedangkan kita belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Kita udah nunggu nih, memperkirakan mungkin nanti asar berhenti, udahlah sholat zuhurnya nanti aja di asar. Di asar kita tunggu sejam, 2 jam, udah mulai panik kita, kok nggak berhenti ini, udah tinggal setengah jam. Udah kerjakan sholat wajib tersebut di kendaraan. Ustadz, bisa nggak tanpa berdiri? Kalau memungkinkan untuk berdiri, takbirnya saja usahakan untuk berdiri, takbiratul ihramnya aja. Misalnya kiblatnya tidak sesuai dengan arahnya, arah bis itu, arah kiblatnya agak kesana dikit, dia gini dikit berdiri, sedikit berdiri saja, dia takbirnya Allahu Akbar, habis berdiri dia duduk lagi, karena bahaya nanti kalau dia tetap dalam kondisi berdiri, mungkin bisnya sedang belok, itu akan membahayakan dia. Ya, dia berdiri hanya takbir saja, kemudian dia duduk, lanjutkan dengan isyarat-isyarat. Misalnya dia ruku dengan isyarat begini, dia sujud isyaratnya lebih rendah daripada rukuknya, dan seterusnya. Pengecualiannya itu, Ibu. Tapi kalau dia naik kendaraan pribadi, dia bisa berhenti, atau mungkin dia tidak mendapatkan masjid, dia bisa berhenti di pinggir-pinggir jalan yang tidak membahayakan dia, selama tidak membahayakan ya. Kalau di tol kan nggak boleh berhenti di pinggir jalan, mungkin mau sholat di situ, itu membahayakan dia. Nah, carilah tempat-tempat yang aman. Kalau misalnya waktu udah mepet sekali, sholat subuh nih, sholat subuh kok rest area nggak ketemu, waktunya udah tinggal subuh kan waktunya sekitar sejam, udah berlalu setengah jam, nggak ketemu, ya udah sholat aja di pinggir-pinggir mana, tapi dipastikan itu aman. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk sholat, tapi itu di tempat yang tidak aman dan akan membahayakan, itu jangan juga. Nah, carilah tempat-tempat yang aman. Kalau dia menaiki kendaraan pribadi, tidak ada alasan untuk mengerjakan sholat wajib di kendaraan, dia harus turun mengerjakan sholat di luar kendaraannya, apakah itu di masjid, di pinggir-pinggir yang aman bagi dia untuk mengerjakan sholat wajib tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ya silakan, Bu.
Oh, jadi habis Al-Fatihah membaca surah pendek yang lainnya. Biasanya setelah sholat itu apa? Dan surah itu bisa jadi baru kita hafal gitu ya. Jadi kita bawa dalam sholat. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Ada dua cara lah yang harus kita lakukan saat itu. Pilih salah satu di antaranya. Yang pertama, kita langsung ruku saja. Misalnya kita baca surah, tadi kita baru hafal kemarin kita baru hafal 3 ayat surah Al-Baqarah misalnya. 3 ayat baru kita hafal. Kita bawa dalam salat biar tambah lengket hafalan kita. Baru baca 1 ayat, di ayat keduanya udah lupa, blank. Apa yang pertamanya nih? Diulang-ulang nggak ketemu, diulang lagi ayat pertamanya, nggak ketemu ayat keduanya, diulang ayat pertamanya lagi, nggak ketemu ayat keduanya, udah langsung ruku saja. Allahu Akbar, ruku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia istilah bahasa pasarannya banting setir aja, Bu. Paham banting setir? Banting setir itu udah berpindah aja kepada ayat yang dia lebih hafal. Misalnya dia baru mencoba menghafal surah Al-A'la misalnya begitu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Di pertengahannya lupa. Waduh. Apa diulang lagi sabbihisma rabbikal a'la, masa nanti ulang lagi sabbihisma rabbikal a'la. Ketemunya di tengah enggak ketemu lagi. Udah langsung banting setir, baca yang paling dia hafal di saat itu surah apa? Apa? Al-Ikhlas. Udah Al-Ikhlas baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, Allahu akbar, rukuk, selesai. Nah, itu caranya. Jadi pilih salah satu dari dua itu solusinya. Langsung rukuk boleh, atau banting setir ke surah yang kita lebih hafal, kuat hafalan kita terkait dengan surah itu pun boleh. Ya, Allah a'lam bissawab. Enggak perlu, karena itu bukan bagian daripada rangkaian sholat yang diwajibkan, ataupun itu yang bukan rangkaian sholat yang dia menjadi rukun lalu kemudian terlupakan, dikerjakan lagi. Misalnya rukun itu, ini kan terlupakan di sini, tapi kaitannya dengan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang rukun. Tapi kalau yang perkara yang seperti ini, dia tidak disunnahkan untuk menutup sholatnya dengan sujud sahwi. Ya, biasa namanya dia seorang lupa ya, apalagi hafalan baru, sangat dimaklumi sekali. Jangankan kita usia-usia kayak gini ya, anak-anak yang SMP, SMA aja yang masih muda-muda yang menghafal, hafalan mereka pun kadang bisa lupa. Ya, Allah alam bissawab. Demikian, jika tidak ada lagi yang didiskusikan, barakallahu fikunna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi harta kita, memberkahi keluarga kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.